Tanu Wijaya, kecanduannya terhadap seks telah membuatnya terikat terhadap dosa seksual dan pornografi selama bertahun-tahun semenjak ia kecil hingga ia dewasa. Saya dulu waktu kecil itu pertama kali saya kenal tentang yang namanya hal-hal yang berbau pornografi segala macam itu, saya diajak melihat sesuatu yang bersifat erotis itu di atas genteng. Ngajak saya lihat orang mandi. Waktu itu orang mandi itu ya biasalah, cewek-cewek mandi, ibu-ibu mandi. Bermula dari kejadian itulah, rasa penasaran Tanu terhadap pornografi semakin menjadi-jadi, hingga ia pun mendapatkan pengaruh yang buruk dari pergaulan dengan teman-temannya. Mulailah saya bergaul dengan teman-teman sekolah, yang mereka juga, lingkungan mereka juga ya boleh dibilang nggak cukup baik ya. Gitu, nggak cukup baik. Kemudian dari sana itu ya saya mulai kenal-kenal tentang gambar-gambar porno segala macam. Saya juga mulai kenal yang namanya berhubungan dengan binatang. Itu juga waktu saya sekitar umur waktu kelas 3, kelas 4 SD gitu. Jadi 3-4 SD itu saya mulai diajarin bagaimana yang namanya pria berhubungan dengan yang namanya ayam. Rasa penasaran Tanu semasa kecil terhadap seks semakin menjadi-jadi di saat ia menemukan dan melihat bahan-bahan pornografi milik ayahnya. Pernah ngintip, papa pernah nonton, dan pernah juga saya bongkar-bongkar lemari papa. Waktu saya bongkar lemari papa itu saya lihat tuh banyak koleksi film porno. Saya suka mencuri-curi waktu kosong ketika papa mama nggak ada, rumah kosong gitu. Nah itu aktivitas saya yang saya kerjakan begini. Saya tahu papa saya simpen film porno di mana, terus dia punya gambar-gambar yang macam-macam di mana. Ya itu yang ketika rumah kosong itu yang saya eksklusif, saya masuk kamar, saya kunci, saya nonton lah film-film porno seperti itu. Ya kalau saya lagi pengen tinggi-tingginya, nafsu seks saya tinggi-tingginya, caranya saya paling jauh itu waktu itu dengan onani. Dengan onani, yang kedua adalah ya biasalah manggil anak-anak tetangga, saya lecehkan. Tanu semakin terikat terhadap pornografi dan seks. Bahkan hal itu berlanjut sampai ia dewasa. Itu pengaruh sampai saya kuliah. Gitu. Jadi dari SMP itu juga saya mulai yang namanya udah gede, membuat saya, imajinasi saya, pikiran saya semakin berfantasi gitu. Saya punya foto-foto waktu saya masih kecil. Orang tua saya memperlihatkan kepada saya, dan saya sempat kaget gini, ini foto-foto saya kecil kenapa banyak pakaian wanita? Dan orang tua bilang ya kamu seperti wanita, cantik segala macam, dan mestinya kamu cocoknya jadi wanita. Nah, karena hal seperti itu yang disampaikan oleh orang tua, akhirnya itu tertanam dalam pikiran saya. Kemudian melalui pergaulan-pergaulan itulah teman-teman memperlihatkan ini ada pria yang jadi wanita segala macam, dan saya mulai coba untuk buat seperti itu. Ya kalau kecenderungan saya lebih suka kepada sisi wanita ya. Jadi cara saya berperilaku seperti kewanita-wanitaan, tapi tetap suka saya tetap suka wanita. Itu belum mengarah ke gay. Tapi saya sudah pernah coba untuk mempraktekkan gimana sih gay berhubungan badan segala macam, itu saya pernah praktekkan dengan adik saya yang lelaki ya. Cuma kondisinya waktu itu saya melakukan dia kondisinya pada waktu dia masih tidur. Karena kan saya masih takut dan saya masih penasaran, dan saya lakukan seperti itu. Bro, lu pada tahu? Cewek. Iya, cewek yang di kelas gua. Ya tahu lah gua. Gila, gua udah matiin terus, Jo. Itu bodinya. Gua tahu. Hai, men. Saya berkumpul aja dengan teman-teman di rumah teman-teman. Ya kumpul, ngobrol, terus lihat-lihat gambar-gambar yang macam-macam, cerita yang jorok-jorok, baca buku stensilan, segala macam. Nonton film porno itu dari SD sampai saya kuliah. Saya kalau nonton film porno itu nggak bisa dihitung waktunya gitu. Jadi kondisinya saya lihat kondisi rumah aman. Misal dari pagi sampai malam itu aman terkendali, ya dari pagi sampai malam itu saya akan nonton film porno. Saya memang juga nggak bisa ngontrol, cuma satu-satunya cara pelarian saya ya onani. Ya onani pada waktu itu, ya saya nggak tahu zaman sekarang seperti apa yang saya alami nggak ya. Kalau saya dulu onani, kalau lagi tinggi-tinggi bisa 7 kali saya onani.
lecet juga saya lakukan. Itu hobinya saya dulu. Kecanduannya terhadap pornografi terus berlanjut sampai ia menikah. Saya menikah itu tahun 2002. Awal tahun pernikahan itu ya kita menikmati lah pernikahan gitu. Tapi bulan kedua setelah pernikahan istri saya mengatakan dia udah mulai hamil gitu. Ya saya senang lah sebagai suami, istri hamil pengen punya anak, saya senang. Tapi sejak itu saya mulai merasakan, kok saya merasakan suatu kesepian ya. Ya dari situlah saya mulai kenal dengan wanita yang lain. Waktu menikah itu kebiasaan pornografi masih belum hilang. Yang selalu saya nggak pernah lupa itu ya film-film blue film ya. Gitu cara ya pokoknya cara bermain di blue film segala macam yang kurang lebih saya pengen praktekkan gitu. Ya biasanya untuk menutupi kesepian kan istri saya kalau hamil itu kan dia akan istirahatnya lebih awal. Jadi ketika dia istirahat, dia tidur, ya saya masih tetap di meja kerja saya, di depan komputer saya. Biasalah tahulah komputer ada fasilitas internet ya kita buka yang gambar-gambar pornografi itu gitu. Pada waktu itu juga saya punya akses yang free untuk lihat yang pornografi, video-video yang langsung dari via internet begitu. Itu yang saya lakukan. Keterikatan terhadap pornografi, walaupun ia sudah menikah, semakin membuat Tanu terpuruk. Hingga akhirnya, dosa perselingkuhan dan pengkhianatan pun dilakukannya. Jadi waktu istri saya melahirkan itu bulan 12, saya merasa sepertinya saya loneliness gitu, kesepian. Akhirnya ya sudah saya coba cari penghiburan lah di luaran gitu. Nah ketemulah dengan seorang wanita yang bisa menghibur saya, bisa ngobrol dengan saya, dan saya merasa enak gitu. Sebelum menikah pun udah kejadian dia antar jemput naik motor. Mungkin wanita ada feeling gitu ya. Buat saya itu udah salah gitu. Tapi Tanu beranggapan ya gue udah biasa seperti ini. Nah dari situ itu yang saya semakin hubungan saya semakin akrab dan semakin nyaman. Tapi tanpa si wanita ini sadari, saya ini akhirnya melampiaskan yang namanya keinginan seksual saya kepada dia. Dari titik itulah saya mulai yang namanya free sex dengan dia, dan saya selingkuh dengan dia. Perselingkuhan yang dijalani Tanu akhirnya berujung pada resiko yang harus dia ambil. Justru itulah awal teguran Tuhan dalam hidupnya. Kami free sex segala macam awal-awalnya aman, terkendali, tapi sampai satu titik dia hampiri saya dan dia bilang kepada saya, kok saya nggak datang bulan ya? Nah waktu itu saya udah mulai stres. Saya udah mulai stres dan saya mulai kalut dan saya mulai banyak berpikir tentang apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini. Pulang ke rumah saya benar-benar menjadi pria yang kalut banget deh. Saya udah nggak tahu harus bagaimana dan saya nggak tahu bagaimana saya harus berhadapan dengan istri saya. Dan sampai satu titik desperate berat, saya nggak bisa tidur. Pada waktu itu saya cuma ingat satu pribadi, Tuhan saya. Waktu itu saya cuma ngomong sama Tuhan begini, Tuhan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Pertama saya sudah berdosa sama Engkau. Yang kedua, sekarang dengan kondisi seperti ini saya nggak tahu kalau misalnya wanita yang saya selingkuhi ini hamil, saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Tuhan saya minta satu mujizat aja Tuhan. Kalau wanita itu tidak hamil, saya benar-benar akan bertobat dan saya akan tinggalkan wanita tersebut. Saya akan balik kepada istri saya dan saya akan memulai hidup saya yang baru kembali Tuhan. Ini titik balik dalam hidup saya akan tepati janji saya. Dan saya akan tinggalkan